Jadi implementasi KM itu efektivitasnya tergantung kepemimpinan, Betul. manajemen, Ya. teknologi dan dukungan proses kolaborasi pembelajaran Ya. di dalam organisasi. Ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa untuk tiap organisasi itu implementasinya atau faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi bisa berbeda-beda. Berbeda dalam strategi dan metodologi. Strategi dan metodenya ya. Sebab di dalam KM ada istilah yang disebut dengan community of practice, ya, komunitas praktisi. Ya. Nah, kalau kita bicara komunitas of practice, itu kita bicara mengenai kelompok kompetensi. Ya. Di PLN itu beragam sekali kelompok kompetensi. Ya. Ada kompetensi pembangkitan, ya, kompetensi distribusi, kompetensi penjualan, ya, pelayanan, dan lain-lain. Ya. Jadi kita harus bisa menentukan strategi dan metodologi yang tepat untuk berbagai kompetensi. Tidak bisa kita pukul rata. Demikian juga barangkali antar perusahaan. Implementasi KM di Bank Indonesia mungkin berbeda strategi dan metodologinya dengan implementasi KM di Wijaya Karya misalnya. Dan beberapa perusahaan lain yang memang berbeda karakteristiknya. Jadi tergantung dari bidang usaha, Ya. kegiatan dalam organisasi masing-masing ya. Ya, karakteristik proses bisnisnya. Karakteristik proses bisnis. Karakteristik proses bisnis. Dan tadi Bapak sebut community of practice. Ya. Saya mendengar juga ada community of interest. Ya. Nah, itu apa bedanya, Pak? Nah, kalau community of practice itu kelompok orang yang mempunyai kompetensi sejenis, ya, dalam praktisnya. Ya. Nah, tapi di luar itu, ya, bisa saja orang menaruh minat, ya, terhadap kompetensi itu. Itulah yang disebut dengan community of interest. Oke. Ya. Lebih luas daripada community of practice. Oke, menarik di sini community of interest. Saya akan ke Pak Hembang karena tadi Bapak menyinggung social network analysis. Yes. Apakah itu ada kaitannya atau sesuatu hal yang berbeda? Ya, oke. Terima kasih Bu Avanti. Jadi di dalam konteks isu implementasi knowledge management, tadi kita sudah sependapat bahwa yang menjadi barrier dalam implementasi KM itu adalah knowledge sharing. Ketika di dalam melakukan implementasi tersebut, ternyata di dalam proses community of practice itu bagaimana cara individu membuka diri. Nah, ini yang menjadi hambatan yang cukup besar. Karena apa? Ketika dia membuka diri, berarti otomatis pola pikirnya itu juga ikut serta berubah. Ya. Nah, sehingga kalau terjadi dia masih tidak open mind, kemudian dia tidak cepat cara berpikir dan cara belajarnya tidak dengan cepat, maka jangan haraplah perusahaan itu akan menciptakan yang namanya daya saing secara berkesinambungan. Nah, sehingga di dalam generasi ketiga ini, mau tidak mau, harus tidak harus, itu harus kita mengikuti lingkungan yang ada. Contohnya sekarang AFTA, ya kan? Perdagangan AFTA ini. Mau tidak mau, ya manufaktur harus siap melakukan kompetitif. Caranya adalah apa? Kuatkanlah masing-masing pegawainya atau individunya di dalam bidang knowledge manufacture, ya kan? Melalui kompetitor dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih. Para pemirsa QTV, kita akan melihat lebih lanjut nanti social network analysis dan juga kita kaitkan dengan community of practices. Tadi sudah ditekankan bahwa dalam knowledge sharing, salah satu kegiatan yang paling penting dalam knowledge management ada satu hambatan, yaitu di hambatan people, ya, orang-orangnya. Kita akan lihat setelah yang berikut ini. Terima kasih. Tadi kita lihat faktor yang menjadi hambatan, ya. Tertarik di sini untuk kita melihat lebih jauh lagi apa yang perlu dibangun atau faktor-faktor apa yang akan membuat efektivitas KM berjalan. Ya, jadi begini Bu Avanti, kalau bicara masalah pengembangan knowledge management, ya, kata kuncinya tadi sudah ada knowledge sharing, ya, dan merupakan inti dari knowledge sharing itu adanya interaksi dalam organisasi, ya. Dan ini memang tidak mudah, ya, karena memang diperlukan beberapa syarat, ya, merupakan faktor-faktor pendukung supaya tercipta di sana itu interaksi yang bagus itu. Nanti yang sampaikan Pak Zulkarnain mengenai community of practice, ya, itu merupakan bagian dari interaksi. Oleh karena itu dalam interaksi sendiri diperlukan beberapa kondisi yang harus
dipersiapkan oleh manajemen organisasi. Ya, yang pertama itu masalah trust, saling percaya. Ya, kalau kita tidak saling percaya antara satu orang dengan orang lain, antara satu organisasi dengan organisasi lain, antara satu departemen dengan departemen lain, maka tidak ada trust tadi itu, tidak mungkin terjadi interaksi yang bagus. Oleh karena itu kata kuncinya kembali lagi untuk membuat sebuah interaksi yang bagus itu harus ada trust. Trust dalam organisasi. Banyak perusahaan di dunia, termasuk PLN, menggunakan budaya perusahaan yang pertama itu adalah trust, saling percaya. Saling percaya ini yang sangat mempengaruhi sebuah interaksi. Ya. Yang kedua, perlu dibangun juga kerjasama. Kerjasama antara satu departemen dengan departemen lain, antara satu orang dengan orang lain, ini kerjasamanya juga menjadi bagian yang sangat penting. Yang ketiga, tersedianya juga knowledge yang sudah terkodifikasi. Ya, itu sangat penting membuat interaksi itu menjadi bagus. Ya, artinya knowledge yang dimiliki organisasi itu sudah sedemikian dikemas dalam sebuah apakah dalam dokumen, apakah dalam bentuk informasi, tapi sifatnya sudah terkodifikasi, ditulis dengan bagus. Nah, ini faktor-faktor yang sangat penting menurut kami, ya, dan ini menjembatani semua di dalam KM. Diperlukan sebuah kepemimpinan seperti yang disampaikan Pak Zulkarnain tadi, kepemimpinan di dalam sebuah organisasi untuk tercipta hal itu. Kira-kira itu. Oke. Menjadi tantangan di sini adalah bagaimana membangun trust, membangun kerjasama, ya. Karena yang pertama kita bisa lihat bahwa trust dan kerjasama itu mendukung implementasi KM. Ya. Yang kedua, saya melihatnya seperti ini, bahwa praktik KM itu sendiri akan membangun trust dan kerjasama. Nah, itu bagaimana Pak Manar? Ya, jadi kalau saya melihat bukan seperti dibalik-balik ini, enggak ada ya. Ya, yang pertama itu dulu memang harus diciptakan trust dulu, saling percaya. Tidak akan mungkin saya dengan Ibu Avanti berkomunikasi dengan bagus tanpa trust yang cukup. Oke, kalau di situ isunya, bagaimana membangun trust? Ya, itu tadi kembali para manajemen dalam organisasi itu, pimpinan yang harus menciptakan itu, termasuk yang sampaikan Pak Imam tadi, open mind. Ya. Jadi memang harus ada keterbukaan dari semua tataran, di level paling bawah sampai ke atas ini, ada semacam keterbukaan menyampaikan program misalnya, menyampaikan rencana kerja, menyampaikan visi dan misi dari sebuah organisasi, disampaikan yang bagus dan dilaksanakan yang bagus, dan ini akan membuat sebuah organisasi tersedia trust yang cukup. Trust yang cukup sehingga implementasi KM bisa efektif. Bisa efektif berjalan. Oke, terima kasih Pak Manar. Bagaimana Pak Zul melihatnya? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai interaksi, Bu, ya, sebetulnya dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dalam organisasi, interaksi itu sudah terjadi, ya. Nah, kenapa kita melahirkan konsep community of practice? Tujuannya adalah untuk menghilangkan, ya, mengeliminir sekat-sekat yang ada dalam organisasi. Kalau kita berinteraksi dalam konteks struktural, biasanya itu akan timbul sekat-sekat, hambatan-hambatan kepentingan masing-masing bagian dalam struktural. Nah, gagasan dari COP adalah suatu komunitas, ya, di mana di sana tidak ada sekat-sekat struktural, tidak ada sekat-sekat hierarkis, bahkan tidak ada sekat-sekat junior senior, tidak ada sekat-sekat latar belakang pendidikan. Jadi COP adalah suatu komunitas yang terbuka, ya, terbuka, sehingga diharapkan interaksi bisa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu dalam situasi keterbukaan.